ini habis mereka yang baru fresh graduate dari sekolah pariwisata yang ada di Jakarta. Wah, seru dong nih kita. Seru banget. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Keke Tan dan rekan saya adalah Saya Yohan. Hai. Dan kita hari ini akan tanya langsung kepada teman-teman atau adik-adik kita yang baru saja fresh graduate yang berada di sekolah pariwisata yang ada di Jakarta. Betul. Nah, tentunya masih bersama dengan YouTube channel saya di Keke Tan. Bagi teman-teman yang baru join untuk masuk di room saya, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Sorry banget ya, udah lama ya? Iya. Kita social distancing ya guys ya. Iya. Oke, aduh seneng banget ketemu dengan kalian semuanya. Aduh, sorry banget. Kita datangnya telat, karena nunggu banget ya. Ya nggak apa-apa. Santai aja, santai. Oke. Nah, ini lihat guys. Sekali lagi kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman saya ini. Tentunya mereka ini adalah alumni dari sekolah pariwisata yang terkenal yang ada di Jakarta. Aku tuh ketemu sama dengan kalian. Menurut dari teman-teman yang ada di luar, kalian ini adalah siswa-siswi yang berprestasi di salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Betul guys ya? Tapi nggak kalau ada orang berpikir gitu ya. Nah, kita mau kenalin dulu mereka satu persatu. Bagaimana sih dengan mereka semuanya, dan konon mereka ini kan adalah anak-anak dari pariwisata dari Smith yang ada di Jakarta. Yuk kita kenalin mereka yuk. Oke. Halo guys, kenalin nama aku Luis. Jadi aku salah satu fresh graduate dari salah satu sekolah pariwisata terbaik di Jakarta Pusat. Yeay. Kenal semuanya. Halo semuanya, nama aku Felicia. Aku juga teman sekolahnya Luis. Aku juga fresh graduate dari SMK Pariwisata di Jakarta. Halo semuanya, aku actually juga temannya Luis dan Felicia. Aku juga salah satu fresh graduate dari sekolah pariwisata di Jakarta. Teman-teman dari Smith ya, Yohan ya. Kita juga loh, Yohan. Iya dong. Kita juga masih anak pariwisata loh. Dulu seragam kita, dulu seragam kami gitu ya, adalah putih hitam seperti ini. Masih cocok kan? Masih cocok nggak sih gue? Oh masih lah. Gitu ya. Nah, kebetulan juga kita ini lagi mau berbicara dengan kalian-kalian semuanya, bagaimana sih pendapat kalian mengenai pariwisata untuk saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi, benar nggak ya, Wak? Kayak gini kan tahu sendiri ya, Iya. pariwisata lagi benar-benar lagi dalam keadaan yang tanda kutip lah. Jadi kita pengen tahu nih kalian tuh kayak gimana sih sekarang ini kegiatannya. Jadi kegiatan kita ya. Iya. Kalau untuk aku nih ya guys, kalau aku sih untuk sekarang karena emang keadaan pariwisata kita lagi kayak begini sekarang, tapi aku yakin kedepannya pariwisata Indonesia pasti bakal maju. Karena kan orang-orang juga tahu lah ya, Indonesia ini kan sangat berpotensi apalagi dalam bidang pariwisata. Nah, untuk fresh graduate kayak aku sih, aku sendiri ngambil kesempatan apa aja yang ada aku ambil. Kayak sekarang contohnya aku lagi kerja jadi singer di gereja. Keren Wow. banget ya guys. Suaranya pasti bagus. Coba ya ntar ya. Ya. Kalau aku sendiri karena fresh graduate yang awalnya tadinya udah harus masuk ke travel, tapi karena pandemi kan jadi diundurkan. Makanya aku ngambil online shop kecil-kecilan untuk sampingan aku aja. Tapi aku yakin juga kalau misalkan selesai pandemi ini, itu orang-orang langsung berbondong-bondong semuanya mau traveling karena udah saking bosennya di rumah. Banget. Saya setuju. Saya juga. Berangkat cuy. Kalau kamu gimana? Kalau aku kan emang bedanya dari Luis sama Felicia kan emang mau kerja. Kalau aku kan pengen kuliah dulu. Nah aku tuh pengen kuliah rencananya di luar. Tapi karena Banget sih. pandemi ini kan jadi misalkan semua udah Pending ya? Iya ke pending. Jadi sekarang ini paling kegiatan aku ngajar sih, ngajar TK, ngajar private. Itu sih kegiatannya sekarang. Wih, cukup menarik banget ya Yohan ya. Ya. Ternyata di tengah-tengah pandemi seperti ini banyak banget hal-hal positif yang mereka bisa lakukan, Bener-bener. ya. Jadi guys,
buat kalian semuanya, buat teman-teman yang baru fresh graduate, jangan khawatir karena memang tahun ini adalah tahun yang struggle menurut saya. Benar nggak Iya, sih, guys? benar banget. Semua lah ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kalian ini kan adalah salah satu siswa-siswi yang berprestasi yang berada di sekolah pariwisata yang ada di Jakarta. Iya. Boleh tahu nggak nih, pertama-tama ya, apa sih prestasi kalian? Gitu ya. Oke. Mulai dari aku ya. Kalau aku sih Ini cuma satu-satunya loh. Enggak ada gue. Maksudnya Semuanya. Kalau dari aku sih, puji Tuhan banget, sekolah sering aku utus untuk mengikuti kayak berbagai seminar berkaitan dengan pariwisata. Terus juga beberapa kali aku dapat kesempatan buat ikut semacam lomba guiding, lomba speech. Cuman aku pernah menang juga di National Speech Competition di UPH yang dilaksanain sama UPH. keren banget. Iya, favorite winner. Dan aku juga pernah menang jadi radio announcer competition di LSTR. Wow, Jangan lupa prestasi ya. luar biasa. Iya. Tapi kalau aku karena waktu aku SMK aku masuk ke English Club, jadi sama seperti Louis, aku ikut beberapa lomba. Salah satunya di lomba kompetisi siswa jurusan pariwisata, dan puji Tuhannya aku dapat juara 1. Wow, Keren. Juara guys. gue sampai tercengang-cengang dulu ngecas-ngecas. Pernah juara nggak dulu? Saya juara juga ya, Wan. Juara apa? Juara mode. Kalau aku mungkin nggak sehebat mereka berdua ya, karena emang mereka berdua benar-benar keren gitu. Kalau aku paling ikut lomba bisnis plan gitu, kayak lomba bisnis, atau puji Tuhan aku dikasih kemampuan lebih dalam berbahasa Mandarin, jadi suka ikut-ikut lomba storytelling. Guys, kalian itu mengalami nggak sih kalau misalnya nih kan zaman-zaman pandemi seperti kayak begini, teman-teman kita yang di sekolah itu semuanya belajarnya pada online. Iya. Ya, kalau kalian mengalami nggak seperti hal-hal seperti itu? Oh, kalau dari kita ya, kita ini kan hampir-hampir, maksudnya Setengah-setengah ya. ya setengah-setengah. Jadi itu kita udah mau selesai, coronanya baru datang. Jadi ada beberapa ujian yang memang kita terpaksa harus online. Nah, jadi kita itu waktu itu ujian sekolah ya, ujian sekolah. Karena udah setengah di sekolah, jadi setengahnya kita laksanain online. Nah, karena UN-nya juga dihapuskan H-1 ya, Iya, H-1 sebelum. Ya, jadi semua nilai kita itu ditujunya ke ujian sekolah yang dari online itu kan. Tapi lebih enak ujian online atau ujian beneran? Sebenarnya beneran ya. Maksudnya lebih enak ujian online atau misalnya ujian datang gitu dengan ketemu banyak orang, dengan ada gurunya, kan deg-degan gitu kan ya. Enakan gimana? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku lebih enjoy ke ujian yang offline ya, ke langsung karena Real ya. iya, karena tuh persiapannya jadi lebih matang kan, karena saking lebih takutnya jadinya lebih disiapin. Kalau online itu tuh kayak ya ampun bisa nanti cek-cek lah, Iya. bisa nanya-nanya lah, jadi kurang disiapin di Kurang dapat ya filmnya ya kalau feel ujian di kurang. Deg-degannya juga kayaknya biasa aja. Iya, ada beneran gitu ya. Di rumah gitu ngerjainnya. Iya. Jadi Belum lagi nanti ada kebetan contekan kan zaman aku dulu. Contekan gitu ya. kalau offline mungkin perjuangannya lebih, Lebih dapet. iya. Apalagi di rumah kan bawaannya males, karena tidur di luar Auranya ya. Iya. Yuk, ngomong-ngomong ya, kan kalau anak-anak sekarang ini nggak bisa lepas nih dari yang namanya handphone, Gadget, pasti. gadget gitu kan ya. Terus kalau nggak webcaman gitu ya. Wah, Milenial pokoknya gitu loh, nggak bisa ini jauh-jauh. jangankan mereka ya, kadang kita aja Kita lepas nggak dari jauh-jauh handphone ya, aja dari juga. handphone. Aduh, gimana ya gitu ya. Handphone kan seperti kayak nyawa kedua kita gitu ya. Buah man-man Nah, ya, pokoknya. kalau menurut kalian itu gimana? Apakah salah satu menjadi barang utama atau misalnya apa? Gadget itu? Kalau buat aku pribadi, aku nggak menggunakan gadget itu sebagai barang yang benar-benar aku butuhin sih. Jadi aku nggak full satu harian main HP. Jadi aku kalau di rumah, kalau udah capek banget main HP nih, paling ya baca-baca atau kan nonton TV aja. Jadi nggak benar-benar 24 jam pegang HP. Kalau aku pribadi ya. Kalau aku sih karena gadget itu emang
jujur penting karena aku itu sekarang ini kan karena lagi pandemi, jadi aku tuh kalau mau belajar bahasa Inggris atau mau coba belajar yang lain itu lewat HP aku itu. Tapi sama kayak Ashley, aku nggak pakai 24 jam, aku ada waktu-waktunya juga sih. Oke, kalau aku sih nggak peres nih Kak kalau bahasa zaman sekarang. Kalau aku sih jujur karena COVID ini, maksudnya karena pandemi ini, aku justru lebih ke handphone gitu. Ya selain ngibur diri, karena memang sekarang kan maksudnya kesempatan untuk pekerjaan itu kan lagi dikit banget. Jadi aku memang lagi fokus diri aku ke handphone, paling cari-cari pengetahuan baru. Tapi emang mostly aku buat menghibur diri aku gitu loh. Gak ada motivasi-motivasi dari orang lain melalui gadget ini. Beda banget ya. Beda banget ya. Kalau gimana Kalau gue peresnya adalah kalau terus terang gue seneng banget main WhatsApp. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang namanya main games atau misalnya baca-baca, gue kurang banget deh, jujur aja gitu ya. Yang gue pentingkan adalah jaringan sebenarnya kalau buat ya, kalau buat aku secara pribadi, aku tuh lebih seneng banget handphone itu untuk berkomunikasi. Dalam arti harus chattingan dengan orang gitu ya. Terus untuk melihat satu peluang, apa sih yang bisa kita lakukan day by day-nya seperti itu ya. Terus belum lagi nanti ada yang misalnya ngajak ngobrol gitu ya. Itu kan adalah salah satu maintenance kita terhadap kawan-kawan gitu ya. Beda banget kan dengan mereka kan kalau beda mereka umur sayang. selapis beda ya. Kalau nggak salah mereka ini kan masih di bawah 19 tahun. Iya, ya nggak sih? Kalau kita di bawah berapa? Beda banget dari muka juga lebih berburu. Sama ya. Nah, oke. Jadi sebegitu pentingnya untuk gadget atau teknologi di zaman sekarang itu benar-benar cukup sangat membuat orang-orang Indonesia ini menjadi lebih produktif sih sebenarnya. Di situasi sekarang kan, biasanya mau nggak mau ya cuma ini aja informasinya. Tapi gue sebel yo. Aku paling sebel banget sekarang setiap kali buka handphone atau misalnya buka laptop yang dikatakan itu adalah mengenai masalah COVID menerus-menerus. Aduh, kita annoying sih. Tapi sometimes memang justru kita butuh ya perkembangannya seperti apa ya. Apalagi kan kita bekerja di pariwisata, mungkin notabene mereka itu juga harus perlu tahu ya, apalagi kan kita juga punya banyak relasi teman-teman gitu ya, mereka pada mau tahu. Kalau tadi siapa yang bilang ya kepengen jalan-jalan, kayak udah bosen banget. Aku sih Ya, semuanya ya. Semuanya pengen. Aku juga sama. Aku udah kangen banget mau ngizin. Kopernya udah berkarat deh kopernya ya. Kadang-kadang itu koper juga bilang gini, aku dong itu dong gitu. Bahan post di Instagram juga udah habis. Nah, jadi perlu banget kita update ya masalah-masalah seperti itu. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga gitu ya bahwa kita harus butuh refreshing. Makanya tadi kenapa di awal saya tanyakan pariwisata itu menurut kalian itu seperti apa gitu kan? Dan boleh aku tahu nggak kenapa sih kalian itu memilih jurusan pariwisata? Kenapa Balik lagi ya. Ayo, kamu kenapa ambil pariwisata? Cowok jarang loh ambil pariwisata loh. Iya. Ada sih, cuma nggak banyak ya. Oke, jadi sebenarnya aku ambil pariwisata itu karena aku emang personally suka jalan-jalan ya. Yang mostly alasan semua orang ambil pariwisata kan banyak kan pengen jalan-jalan ya. Cuman jadi aku punya kakak aku itu dulu juga lulusan pariwisata, dia sekarang udah di Belgia, jadi dia udah punya keluarga di sana, jadi itu kayak buat motivasi aku gitu loh. Iya, motivasi aku. Terus aku lihat juga kayak orang-orang di tour leader gitu. Aku pernah berapa kali pergi lihat di tour leader, keren ya, bisa mandu orang, bisa mimpin orang gitu sebanyak ini gitu. Maksudnya bisa organize orang sebanyak ini dengan sebegitu ininya gitu loh, maksudnya sebegitu bagusnya gitu loh, sampai orang-orang tuh kayak apa namanya, perjalanannya tuh enak gitu jadinya. Itu sih kalau aku. Kalau aku sebenarnya aku kan orangnya gampang banget penasaran dan aku pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Aku pengen lihat
ngeliat dunia baru, bahasa baru, ketemu orang baru, dan budaya baru. Dan aku sadar dunia ini tuh luas banget, dunia itu besar banget. Jadi aku pengen banget bisa ngeliat segala yang belum aku lihat sebelumnya. Kalau aku sih sebenarnya alasannya simpel aja sih, karena aku lihat banyak saudara-saudara aku yang lulusan pariwisata dan sekarang udah menjadi orang istilahnya. Jadi orang, Udah bukan orang ya? Udah sukses, Jadi orang. udah sukses gitu. Terus juga karena orang tua pengen, ya udah nurut aja. Oke, kalau Kakak Iwan bagaimana kita kayak Kakak Iwan? Boleh, boleh. Aku juga penasaran nih. Kalau gue sih jujur aja dulu ya, salah jalan. Serius beneran. Karena bingung mau masuk mana, terus tiba-tiba teman, mau masuk pariwisata nggak? Apaan dia pariwisata? Ya tahu dong, zaman tahun 90-an. Pariwisata mana ini sih, mana lagi beken, Iya. lagi nggak terlalu booming Iya, lah ya. Karena bener-bener. zaman dulu kan masih ada fiskal, apa orang nggak terlalu pikir jalan-jalan kan. Tapi ya gue salah jalur ya, akhirnya cemplung juga. Tapi gue penasaran ya, kan tadi bilangnya penasaran sama dunia luar. Emang kalau punya kesempatan jalan-jalan, pengen pertama kemana dulu negara? Pertama yang pengen aku itu adalah Jepang. Jepang? Karena, Kenapa aku Jepang? suka banget sama Jepang dari budayanya, bahasanya, dan orang-orangnya. Jadi aku benar-benar pengen lihat sendiri kayak gimana sih kehidupan di Jepang itu, gimana sih budaya-budayanya gitu. Tapi udah pernah ke sana? Belum pernah, jadi Oh, belum pengen pernah. banget. Pengen Kita banget doain, kita doain semoga Pasti Feli ya. bisa cepet-cepet ke Jepang ya. Kalau kamu pengen kemana? Aku sama sih, aku pengen banget kalau punya kesempatan pengen juga ke Jepang. Jepang semua ya jadinya? Karena Jepang ini merupakan Kayaknya salah satu favorit ya. ikonik menurut aku ya, apalagi kan anak-anak zaman sekarang melihat kartun-kartun Jepang ya nggak sih. Terus belum lagi melihat teknologi ya nggak sih. Dan paling pengen explore locally ke Indonesia. Oh Indonesia. Oke, kalau saya explore luar dulu gitu ya. Tapi semoga mendapatkan kesempatan untuk bisa eksplor untuk di Indonesia. Nah, Kalau aku, Pengen kemana kamu? kalau aku sih semenjak pandemi ini sebenarnya destinasi aku berubah-ubah ya. Yang pasti aku pengen ke Korea. Annyeonghaseyo. Iya. Karena kan maksudnya Opa. pandemi ini kan drama Korea naik ya, orang-orang di rumah jadi sering nonton. Jadi aku drakor. iya, aku jadi suka nonton drakor. Nah, aku tuh pengen salah satu Korea karena emang di sana kan budayanya juga banyak yang bagus-bagus gitu, menarik. Terus sejak nonton drakor juga aku tertarik itu mau ketemu artis Korea juga. Tapi aku dari kecil aku tuh punya mimpi pengen ke Paris, kota cinta. Oke, pengen ke Paris Loh. ya. Nah, menyambung pertanyaan dari Luis ya, kan sekarang ini memang yang namanya K-pop, girl band, boy bands gitu kan, ini kan banyak banget nih digandrungi Hits nih orang-orang. lagi. Apalagi apa namanya drama Korea gitu kan, ibu-ibu tuh kalau aku nanti pada nangis Iya. semuanya pada begadang-begadang. Ada ibu-ibu. Kita juga. Bukan ibu-ibu loh. Ada juga loh. Kamu juga loh. Apa sih istimewanya? Kalau buat yang perempuan pasti opa ya. Iya sih, rasanya tuh kayak aduh udah sempurna ganteng tapi disakitin tuh gimana sih rasanya? Kamu kok ini banget sih? Aku aja disakitin biasa aja. Kamu sensitif. Kalau kamu kenapa? Kalau aku emang karena interest aja sih sama budaya di sana. Kalau aku jujur tuh aku tertarik karena drama-drama Korea sama K-pop ya. Aku bahas K-pop dulu nih. K-pop ini kan sekarang kayak BTS atau Blackpink itu sekarang lagi mendunia banget kan. Ternyata tuh di balik mendunianya mereka itu ada sebuah perjuangan gitu loh, perjuangan tersendiri dari mereka yang buat aku amazed gitu. Oh ternyata orang Korea itu kayak enggak ini ya, enggak cuman begitu-begitu doang, ternyata perjuangan mereka untuk menjadi seperti itu gitu. Nggak instan ya. Nah, kalau drama Korea, aku tertarik sama alur mereka tuh yang beragam gitu loh. Terus kayak jalan-jalannya tuh yang menarik gitu sama aktor sama aktrisnya Semuanya sama ya. Nah, guys, ternyata pertumbuhan atau perkembangan untuk bisa traveling ke luar negeri itu bukan hanya diminati itu dengan orang-orang dewasa saja, tetapi ya mulai sejak dini pun mereka sudah diterapkan untuk mempunyai satu mimpi, satu impian untuk bisa mencapai ke negara-negara yang mereka tuju. Salah satunya kalau impian dari Hasri sama Feli, mereka mau ke Jepang, ya nggak sih? Tapi kalau untuk Luis
mempunyai satu impian yang memang yang sangat cukup relevan tinggi gitu ya, mau ke Paris, mau melihat apa sih menara Eiffel itu gitu kan ya. Jadi menurut saya pariwisata itu sebenarnya belum mati, belum mati gitu ya, karena dalam pandemi ini justru orang-orang kepengen sekali untuk explore lebih, benar nggak sih? Lagi ketahan doang aja nih. Iya. Tapi jangan khawatir guys, impian kalian nanti pasti akan tercapai kok. Amin. Iya. Apalagi kita ini semuanya adalah orang-orang pariwisata yang memang kita harus menggalakkan pariwisata itu adalah sebagai number one dalam boleh bilang dalam kehidupan ya. Penting banget karena di tengah kita dalam kesibukan kita dalam apalagi ya kesibukan aktivitas ya. Apalagi pokoknya itu penting banget lah jalan-jalan tuh untuk nge-refresh ya kan. Keren banget. Nah, satu lagi pertanyaan aku, mungkin bisa diwakilkan Ibu Yohan yang bertanya itu. Ini agak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita kan obrolan yang memang positif. Kalian tahu nggak sih kalau dunia pariwisata itu kan identik dengan gemerlapnya kehidupan yang free sex dan yang pergaulan bebas lah ya. Paham dong pasti kan? Menurut kalian gimana pandangan itu? Pandangan itu ya? Tentang pergaulan bebas di dunia pariwisata. Karena tahu sendiri kan dunia pariwisatanya kita kan agak beda ya sama industri lain kan. Apalagi kamu bisa keliling dunia, terus kamu jauh dari keluarga, ya kan? Nah itu kayak gimana menurut kamu? Berat ya? Berat ya sih. Buat kamu Iya. Berat ya sih. Kalau ya. aku pribadi mau nanggepin hal-hal kayak gitu sih sebenarnya itu semua tergantung dari kita masing-masing ya. Dari cara pola pikir kita. Kalau emang kita maksudnya iman juga sih sebenarnya, kalau iman kita kuat gitu untuk mencegah hal-hal seperti itu memasuki atau mempengaruhi diri kita, sebenarnya kita sih sebenarnya menikmati semuanya dengan baik gitu. Jadi sebenarnya tergantung diri kita dengan pola pikir kita yang ditanam dari kita semasa sekolah atau dari keluarga juga gitu. Jadi gimana cara kita tuh ya menahan diri kita kembali ke pribadi masing-masing. Kalau aku ya penyanyi gereja. Oh iya, nggak bakal belok ya. Emang kamu belok sih belok sana. Kalau Felis gimana? Kalau aku sih menurut aku sebenarnya semua orang beda-beda. Mungkin emang ada orang yang melakukan hal seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau misalkan orang-orang memandang seorang pariwisata itu yang suka ngelakuin free sex atau apa, itu salah karena orang kan beda-beda. Jadi nggak semuanya seperti itu. Sama kayak dulu sih kita harus bisa nahan iman juga gitu ya. Walaupun gak ada keluarga, terus juga suasana juga lagi enak gitu kan. Situasinya ya soalnya kan mendukung kan. Kalau kamu? Mau saja sama sih kayak jawaban yang lebih sama Alicia. Mungkin kalau hal-hal yang seperti itu yang tadi kakak bilang kayaknya nggak cuma pariwisata aja, jadi namanya juga zaman sekarang kan pasti itu udah Dari online juga bisa ya sekarang ya, nggak usah sampai jauh-jauh ya. Jadi gimana caranya kita diri sendiri aja, balik lagi ke pribadi solusi. Balik lagi wawasan dan pendidikan itu cukup sangat penting diterapkan dari masa-masa mereka ini gitu ya. Balik lagi, tergodaan apapun kalau misalnya kita bisa menjaga diri kita sih harusnya say no, ya nggak sih? Iman kita deh ya. Imron ya nggak kuat ya. Oke guys, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tadi kan aku dengar nih ya dari mereka bahwa mereka ini pandai sekali loh, apalagi mereka ini siswa-siswi yang berprestasi. Tentunya kita mau lihat dong prestasinya mereka. Ada yang juara 1 lomba LPS ya, LKS. Ada cikinan, dan ada juga yang menjadi lomba sampai akhirnya menjadi penyiar radio juga ada, ya. Sampai ada yang menjadi bisnis bisnis plan juga ada. Coba yuk, tes. Yang namanya juara itu harus kita uji. Iya. Ayo, siapa dulu yang mau? Yes. Sekarang ya.
Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? I'm fine. I'm so glad to hear that. Sugeng Rawu Ingkang Taman Nasional Bromo are welcome to Bromo National Park. First of all, let me introduce myself. My name is Felicia Mujio, or you can call me Felicia for short. On your right side, there is Mr. Bambang as our professional driver, and on your left side is Mr. Anton as our assistant driver. On behalf of my company, we would like to say thank you for choosing our travel to be your partner. Bagus banget. Oke, merinding ya. Nanti coba kamu lah ya, Bang. Tapi kalau kita kayak gimana sih kalau ngomong? Itu baru Feli loh. Makanya Masih ada 2 lagi loh. Tapi tadi kayaknya dia pernah cerita ya, kalau dia tuh jago Mandarin loh. Oh iya. Bisa Bisa bahasa lain. Oh, bahasa lain. Kamu bisa bahasa apa? dewa. Oh, aku bahasa tubuh. Jadi silakan. 大家好，我是刘秋妍，但是你们可以叫我秋妍。我今年是7岁了，我可以渐渐说中文，但是也不太好。今天我很高兴见到你们，好了，谢谢大家。 Tapi dia di bawah ini, dia di bawah. Artinya dia di bawah ini. Jangan lihat subtitle yang pasang loh, subtitle loh. Nah, kita mau lihat Nih. Luis yang tadi punya impian mau menjadi apa? Menjadi apa tadi coba? Pramugara. Pramugara, coba kita tes nih. Iya. Good morning ladies and gentlemen. Membawain guiding ke Jakarta. Good morning ladies and gentlemen, selamat datang or welcome to Jakarta, the capital city of Indonesia. First of all, let me introduce myself. My name is Luis Kadilo and I will be your tourist guide during your trip here in Jakarta. Ladies and gentlemen, how's your flight? Tiring. Don't worry, because we will be indulged by the beauty and the uniqueness of Jakarta. And now, I will introduce you to our bus crew who bring us to exploring this spectacular city. On your right side, there is Mr. Bambang as our professional driver, and our left side is Mr. Denny as our helpful assistant driver. On behalf of my company, I would like to say thank you for choosing Rex Mundi Tour and Travel as your traveling partner. Dewan, ini adalah cikal bakal untuk teman-teman di pariwisata yang akan datang. Mungkin bisa jadi regenerasi kita juga ya. Apa jadi saingan kita ya, Nene ya? Enggak lah ya. Jadi kita bangga banget, kita senang banget bisa mempunyai regenerasi seperti kalian-kalian. Tensinya udah kelihatan ya. Betul, potensi-potensi yang memang sejak dini sudah ditonjolkan dan mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Appreciate buat kalian semuanya. Nah, tentunya bangga banget ya Yowannya sebagai orang tua, sebagai teman atau sebagai sahabat mempunyai teman-teman yang memang berprestasi sekali lagi. Nah, kalau menurut Sisi Yowan bagaimana secara dari garis orang tua gitu ya, orang tua? Maksudnya yang mempunyai anak seperti Itu coba diganti. Yang lebih senior mungkin ya. Aduh, kalau buat saya ya ngeliat kayak gini kayaknya bangga banget sih, karena mereka tuh benar-benar dari usia mereka sekarang masih muda-muda begini, mereka tuh udah dapat pengetahuan dan mereka tuh udah capable banget deh ya untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang seperti kita sekarang kan. Betul. Kayaknya memang zaman berubah ya. Dulu kita waktu seperti mereka ini kita belum dapat yang sebanyak mereka gitu loh. Betul. Jadi ini mereka tuh dapat kesempatan yang baik banget. Jadi kalaupun misalnya teman-teman sudah dibekali ilmu oleh guru-guru kalian ya, oleh pengetahuan yang cukup, kalau saya sih lebih baik untuk dipakai di lapangan itu dengan sebaik-baiknya. Prakteknya, Yes. benar. Karena menjadi seorang tour leader itu bukan berarti sesuatu pekerjaan yang tidak baik atau apapun. Justru ini adalah saat peluang kita menginjakan kaki kita dan menjelajah kita untuk bisa tahu negara-negara orang lain dan kita bisa explore untuk negara-negara orang lain. But bukan berarti negara orang lain saja yang harus kita explore, tapi juga harus Indonesia tentunya ya, yang kaya sekali dengan beragam suku, budaya ya, itu juga kita harus tahu. Nah guys, kita sudah berada di penghujung acara YouTube channel saya. Tentunya saya senang sekali bisa kedatangan teman-teman, adik-adik dan kalian semuanya. Yes. Saya cukup senang banget, dan mungkin Luis, Felis dan Asterly ini mau
mau kasih informasi apa nggak buat teman-teman di luar sana yang memang mungkin junior kalian atau misalnya teman-teman kalian yang di luar sebagai satu penutup ya kebanggaan anak bangsa. Jadi kalau aku buat adik-adik kelas yang sekolah di pariwisata kalian, mungkin kalian sekarang lagi bingung nanti saya kerja di mana ya, saya ada pekerjaan nggak ya? Nggak usah takut karena ini bukan musibah yang sampai berkepanjangan waktu. Aminnya seperti itu, cuman ya pokoknya nanti di kedepannya akan lebih baik lagi dan kalian nggak perlu takut nggak bisa kerja, kalian nggak perlu takut akan diem doang di rumah, kalian bisa eksplor lebih lagi sih. Jadi tetap semangat belajar. Semangat ya. Semangat. Semangat. Kalau aku untuk adik-adik di luar sana tetap semangat juga. Jangan pernah takut sama masalah yang ada di kehidupan kalian. Alasan kenapa aku suka travel juga karena traveling itu menyadarkan aku kalau dunia ini tuh besar banget. Saking besarnya masalah yang aku hadapin sekarang itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dunia ini. Jadi kalian harus tetap maju karena di kedepannya akan lebih banyak tantangan lagi. Jadi terus aja ya, semangat. Oke, kalau dari aku buat adik-adik yang nanti bakal jadi penerus bangsa khususnya di bidang pariwisata ini, pastinya ini maksudnya bukan kendala yang harus kita jadiin maksudnya halangan gitu ya, maksudnya iya batu sandungan, maksudnya terus eksplor diri kalian lebih lagi di saat-saat seperti ini, manfaatkan sebaik-baiknya supaya nanti kedepannya kalian dapat menggunakan seluruh ilmunya dengan baik gitu. Benar banget. Setuju banget ya Hewan ya. Justru ini momennya kita untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Nanti pas udah pandemi selesai, kita udah punya bekal dulu kan. Benar banget, setuju. Saya setuju banget. Jadi pesan-pesan dari mereka-mereka ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk junior-juniornya mereka saja, tetapi justru ini berlaku untuk kita semuanya. Semua, benar. Yes. Bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus tetap bersyukur banget, dikasih kesehatan, dikasih umur yang baik, dikasih juga rezeki yang memang tidak pernah putus sampai dengan hari ini ya. Dan inilah dia cikal bakal regenerasi pariwisata Indonesia. Nah guys, sekali lagi terima kasih. Hai guys, terima kasih banyak ya atas kedatangannya kalian semuanya. Adik bagus banget untuk apa yang kalian sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini cukup sangat berguna banget. Dan semoga harapan saya buat kalian, semoga kalian juga sukses sama seperti kayak teman-teman yang lain di luar sana ya. Nah guys, kembali lagi, jangan lupa selalu untuk ikutin channel YouTube saya di Keketan, dan juga jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video YouTube